Pembakaran adalah reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan energi kalor pada temperatur tinggi. Pembakaran merupakan reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen sebagai oksidator dan pada proses tersebut terjadi pelepasan sejumlah energi. Pada proses pembakaran terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Pembakaran dianggap sempurna apabila semua kandungan karbon dalam bahan bakar terbakar habis membentuk karbon dioksida, semua sulfur membentuk sulfur oksida, dan semua hidrogen terbakar membentuk air. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, berarti pembakaran tidak berlangsung secara sempurna. Tujuan dari pembakaran yang sempurna adalah untuk melepaskan seluruh energi panas dan terdapat dalam bahan bakar yang kemudian dikonversikan menjadi tenaga, power pada mesin. Usaha untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna dapat dilakukan dengan pengontrolan 3T, yaitu temperatur. Temperatur yang digunakan dalam pembakaran yang baik harus cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Waktu. Waktu yang cukup agar input panas dapat terserap secara optimal oleh reaktan sehingga berlangsung proses termokimia. Turbulensi. Turbulensi yang tinggi menyebabkan terjadinya pencampuran yang baik homogen antara bahan bakar dan pengoksidasi oksigen atau udara. Pembakaran yang sempurna akan menghasilkan tingkat konsumsi bahan bakar yang lebih ekonomis dan berkurangnya kepekatan asap hitam pada gas buang. Pada pembakaran yang sempurna, campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar seluruhnya dalam waktu dan kondisi yang tepat, di samping juga menghasilkan jumlah panas dan maksimum. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembakaran selalu diusahakan dan diharapkan terjadi secara sempurna. Pada dasarnya proses pembakaran secara umum terdiri dari dua macam, yaitu kondisi pembakaran stoikiometri, kondisi pembakaran dengan ekses air, pembakaran stoikiometri. Istilah stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoicheion, partikel, dan metron, pengukuran. Stoikiometri mengacu kepada cara perhitungan dan pengukuran zat serta campuran kimia. Pembakaran stoikiometri adalah pembakaran di mana bahan bakar terbakar seluruhnya untuk membentuk suatu produk. Pada umumnya, pengoksidasi yang digunakan adalah udara yang komposisinya secara volume dianggap 21% oksigen dan 79% nitrogen. Karena oksigen tersebut diperoleh dari udara, sehingga reaksi pembakaran tersebut akan menghasilkan produk hasil pembakaran yang komposisinya tergantung dari kualitas pembakarannya. Reaksi pembakaran pada motor diesel merupakan reaksi oksidasi antara senyawa hidrokarbon dengan oksigen udara, sehingga dihasilkan produk yang berupa uap air, karbon dioksida atau lainnya yang persentasenya tergantung pada kualitas pembakaran. Pembakaran dengan udara lebih. Pembakaran dalam praktiknya sangat sulit terjadi dalam kondisi stoikiometrik. Alasan utama untuk menentukan udara lebih adalah kegagalan aliran gas dan udara untuk bercampur secara sempurna sebelum terjadinya proses pembakaran. Terjadinya pembakaran tergantung pada tumbuhan molekul bahan bakar dengan molekul oksigen. Jika terjadi kekurangan campuran pada kedua jenis fluida tersebut, maka oksigen harus diberikan untuk menambah terjadinya tumbukan molekul. Metode yang tepat untuk menentukan udara aktual di dalam sebuah sistem pembakaran terhadap jumlah ketentuan teoritisnya diekspresikan sebagai ratio udara aktual yang digunakan terhadap kebutuhan udara stoikiometrik. Syarat pembakaran. Pembakaran adalah reaksi kimia yang terjadi antara material yang dapat terbakar dengan oksigen pada volume dan temperatur tertentu. Pembakaran akan terjadi bila terdapat tiga komponen utama, yaitu oksigen. Oksigen yang diperlukan untuk pembakaran adalah oksigen, udara segar. Bahan bakar. Untuk motor diesel, bahan bakar yang dipakai untuk pembakaran ialah memakai bahan bakar khusus mesin diesel. Sumber nyala panas. Panas untuk pembakaran pada motor diesel didapatkan dari hasil pemampatan dalam silinder dengan tekanan yang tinggi.
Ketiga unsur ini biasa disebut dengan segitiga pembakaran dan ketiga-tiganya harus ada sebagai syarat terjadinya pembakaran. Salah satu unsur tidak ada maka pembakaran tidak dapat berlangsung. Namun pada kondisi tertentu, bahan bakar dapat terbakar dengan sendirinya tanpa bantuan sumber penyalaan. Pembakaran semacam ini biasa disebut sebagai pembakaran spontan. Pembakaran spontan dapat terjadi apabila terdapat oksigen yang kontak langsung dengan bahan bakar serta temperatur bahan bakar yang tinggi dapat disebabkan oleh tekanan atau reaksi kimia yang menghasilkan panas. Karakteristik bahan bakar. Secara umum syarat-syarat bahan bakar yang baik untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna adalah mempunyai titik nyala yang rendah, sehingga mudah bereaksi dengan oksigen, udara dan panas sehingga mudah untuk bereaksi dan terbakar. Mempunyai nilai kalori yang tinggi, mampu menghasilkan panas dalam jumlah banyak pada waktu pembakaran berlangsung. Tersedia dalam jumlah banyak dan dapat diperoleh dengan mudah. Ekonomis, mudah dalam penyimpanan dan pendistribusian. Mempunyai efisiensi yang tinggi. Tidak menghasilkan gas buang yang beracun dan membahayakan bagi lingkungan sekitar. Asap yang dihasilkan sedikit dan tidak banyak membentuk jelaga. Nilai kalori bahan bakar merupakan karakteristik utama dari suatu bahan bakar. Nilai kalori atau heating value bahan bakar dapat dinyatakan sebagai jumlah panas yang dihasilkan dari pembakaran yang sempurna setiap satuan massa bahan bakar. Terdapat dua istilah nilai kalori bahan bakar, yaitu Higher Heating Value (HHV) atau Gross Heating Value. Higher heating value didefinisikan sebagai jumlah panas yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar tiap satuan massa bahan bakar jika hasil pembakarannya didinginkan sampai suhu kamar H2O hasil pembakaran mengembun. Lower heating value (LHV) atau net heating value. Lower heating value didefinisikan sebagai jumlah panas yang diperoleh dari pembakaran tiap satuan massa bahan bakar dengan mengurangi jumlah panas yang dibawa oleh uap air yang terbentuk selama pembakaran. LHV dapat diperoleh dengan mengurangi jumlah panas hasil pembakaran dengan panas penguapan air yang terbentuk selama pembakaran. Temperatur nyala api. Temperatur nyala adalah suhu maksimum dari nyala bahan bakar yang terjadi apabila tidak ada kebocoran panas ke sekelilingnya. Suhu nyala adiabatik diperlukan untuk mengetahui berapa besar panas yang terjadi ketika bahan bakar tersebut dibakar. Hal ini merupakan salah satu parameter karakteristik termal dari bahan bakar, seperti halnya bahan bakar solar yang dipakai sebagai bahan bakar. Perhitungan suhu nyala adiabatik didasarkan atas persentase massa dari kandungan karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen di dalam bahan bakar. Flame temperatur adalah temperatur di mana suatu zat atau material melepaskan uap yang cukup untuk membentuk campuran dengan udara yang ada sehingga terbakar. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa temperatur nyala tidak dapat ditentukan secara nyata. Karena hal itulah para ahli mencari metode untuk menentukan nilainya. Secara teori, temperatur nyala api ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu tergantung pada jenis bahan bakar dan oksida yang digunakan. Untuk api konvensional yang digunakan dalam fotometri nyala, temperatur nyala yang lebih tinggi diperoleh dengan menggunakan oksigen murni sebagai oksida bukan udara, karena di dalam udara terdapat persentase besar nitrogen yang justru dapat menurunkan suhu nyala api. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi temperatur nyala api adalah sebagai berikut. 1. Temperatur adiabatik. 2. Ada tidaknya pengoksidasi dalam bahan bakar. 3. Bagaimana stokiometri pembakaran yang terjadi. 4. Tekanan atmosfer. 5. Bahan bakar yang terbakar. Kebutuhan udara pembakaran. Dalam suatu proses pembakaran bahan bakar dengan oksigen, dibutuhkan oksigen murni untuk proses pembakaran di dalam ruang bakar. Namun hal ini merupakan hal yang tidak efisien karena secara ekonomis harga oksigen murni sangat mahal. Selain itu dapat mengakibatkan suhu lokal yang sangat tinggi di dalam ruang bakar.
Namun hal ini dapat diatasi dengan menggunakan oksigen yang cukup banyak tersedia di alam, yaitu berupa udara. Jika mengabaikan kandungan kecil dari gas-gas mulia yang ada di dalam udara seperti neon, xenon, dan sebagainya, maka kita dapat menganggap udara kering sebagai campuran dari gas nitrogen dan oksigen. Proporsi oksigen dan nitrogen dapat diatur dalam udara, dalam satuan volume maupun satuan berat, sisa udara dan pembakaran. Secara teoritis pembakaran 1 gram minyak diesel memerlukan 15,84 gram udara. Perbandingan ini sekaligus menunjukkan komposisi campuran yang baik, sehingga komposisi ini akan menghasilkan pembakaran yang sempurna, dan motor bekerja dengan mengurangi pengotoran, karena pengotoran pada gilirannya akan menjadi beban bagi motor. Bahan bakar mesin diesel. Seperti diketahui bahwa bahan bakar diesel merupakan salah satu bahan bakar berat yang diperoleh dari hasil proses destilasi minyak mentah setelah bensin dan kerosin. Bahan bakar motor diesel sebenarnya tidak mudah untuk terbakar. Meskipun demikian, bahan-bahan itu telah memenuhi syarat sebagai bahan bakar seperti dapat menyala tepat waktu, memiliki daya lumas, viskositas rendah, bebas dari kotoran dan unsur kotoran yang merusak. Proses pembakaran dengan memanfaatkan temperatur udara tinggi yang diperoleh dari proses pemampatan kompresi diusahakan sedemikian rupa dengan berbagai cara agar terjadi proses pembakaran yang sempurna. Ada begitu banyak jenis dan penamaan bahan bakar yang digunakan untuk mesin diesel. Beberapa di antaranya ialah yang diproduksi oleh PT Pertamina yang beredar luas di Indonesia dan akrab dengan keseharian kita. Pertamina Dex. Pertamina Dex merupakan bahan bakar diesel terbaik yang diproduksi oleh Pertamina yang mampu menjadikan kinerja mesin lebih optimal, tangguh, dan bertenaga. Pertamina Dex dilengkapi dengan lubricity dan anti-foaming of gas. Sangat disarankan untuk kendaraan diesel, terutama mesin diesel modern berteknologi common rail system yang memang membutuhkan bahan bakar prima dan berkualitas tinggi. Pertamina Dex memiliki kandungan sulfur yang rendah, kurang dari 300 ppm, dan angka cetanel 53 serta telah memenuhi standar Euro 3. Dex Lite merupakan varian bahan bakar diesel terbaru dari Pertamina yang diluncurkan pada tanggal 15 April tahun 2016. Dex Lite memiliki angka cetane minimal 51 dan mengandung sulfur maksimal 1200 ppm. Minyak diesel. Minyak diesel adalah bahan bakar jenis distilat yang mengandung fraksi-fraksi berat atau merupakan campuran dari distilat fraksi ringan dan fraksi berat residual fuel oil, dan berwarna hitam gelap tetapi tetap cair pada suhu rendah. Penggunaan minyak diesel ini pada umumnya untuk bahan bakar mesin diesel dengan putaran sedang atau lambat 300-1,000 rpm atau dapat juga dipergunakan sebagai bahan bakar pembakaran langsung dalam dapur-dapur industri. Minyak diesel ini biasanya disebut juga industrial diesel oil atau marine diesel fuel, gas oil, high speed diesel, minyak solar, biosolar. Merupakan bahan bakar diesel dengan angka cetane 48 yang sesuai untuk kendaraan bermesin diesel dengan teknologi lama dengan kandungan sulfur 2500 ppm. Gas oil atau biasa disebut high speed diesel, minyak solar, biosolar adalah bahan bakar jenis distilat yang digunakan untuk mesin diesel dengan sistem pembakaran compression ignition, pada umumnya digunakan untuk bahan bakar mesin diesel dengan putaran tinggi lebih besar dari 1000 revolusi per menit. Bahan bakar solar mempunyai sifat-sifat utama yaitu warna sedikit kekuningan dan berbau, encer dan tidak mudah menguap pada suhu normal. Mempunyai titik nyala yang tinggi, 40 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Terbakar secara spontan pada suhu 350 derajat Celcius. Mampu menimbulkan panas yang besar 10.500 kilokalori per kilogram. Mempunyai kandungan sulfur yang lebih besar daripada bensin. Karakteristik umum minyak solar.
Karakteristik umum yang perlu diketahui untuk menilai kinerja bahan bakar solar yang sangat luas digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel antara lain. 1. Viskositas. Viskositas adalah tahanan yang dimiliki fluida yang dialirkan dalam pipa kapiler terhadap gaya gravitasi, biasanya dinyatakan dalam waktu yang diperlukan untuk mengalir pada jarak tertentu. Jika viskositas semakin tinggi, maka tahanan untuk mengalir akan semakin tinggi. Karakteristik ini sangat penting karena mempengaruhi kinerja injektor pada ruang bakar. Atomisasi bahan bakar sangat bergantung pada viskositas, tekanan injeksi, serta ukuran lubang injektor. Viskositas lebih tinggi akan membuat bahan bakar teratomisasi menjadi tetesan yang lebih besar dengan momentum tinggi dan memiliki kecenderungan untuk bertumbukan dengan dinding silinder yang lebih dingin. Hal ini menyebabkan pemadaman flame dan peningkatan emisi mesin. Bahan bakar dengan viskositas lebih rendah memproduksi spray yang terlalu halus dan tidak dapat masuk lebih jauh ke dalam silinder pembakaran, sehingga terbentuk daerah fuel-rich zone yang menyebabkan pembentukan jelaga. Viskositas juga menunjukkan sifat pelumasan yang lebih baik. Pada umumnya bahan bakar harus mempunyai viskositas yang relatif rendah agar dapat mudah mengalir dan teratomisasi. 2. Angka Cetane. Angka Cetane menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menyala sendiri pada tekanan dan temperatur tertentu di dalam ruang bakar. Skala untuk angka Cetane biasanya menggunakan referensi berupa campuran antara normal Cetane dengan alpha-metil-naftalene. Normal Cetane memiliki angka Cetane 100 sedangkan alpha-metil-naftalene memiliki angka Cetane 0. Apabila minyak diesel mempunyai komposisi 52% normal Cetane dan 48% alpha-metil-naftalene, maka minyak diesel tersebut mempunyai angka cetan 52. Angka Cetane suatu bahan bakar biasanya didefinisikan sebagai persentase volume dari normal Cetane dengan campurannya tersebut. Angka Cetane yang tinggi menunjukkan bahwa bahan bakar dapat menyala pada temperatur yang relatif rendah dan sebaliknya angka Cetane rendah menunjukkan bahan bakar baru dapat menyala pada temperatur yang relatif tinggi. Penggunaan bahan bakar solar yang mempunyai angka Cetane yang tinggi dapat mencegah terjadinya detonasi, knocking karena begitu bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder pembakaran maka bahan bakar akan langsung terbakar dan tidak terakumulasi. Nilai angka Cetane dari bahan bakar dapat ditingkatkan dengan cara memakai bahan aditif untuk membantu memperbaiki penyalaan. Aditif yang biasa dipakai diantaranya yaitu amil nitrate dan etil nitrate. Gambar menunjukkan hubungan antar nilai Cetane dan sifat kecepatan start. Makin tinggi nilai Cetane bahan bakar makin baik sifat startnya. Sedangkan pada gambar saya dilihat bahwa makin tinggi nilai Cetane semakin kecil kelambatan penyalaannya. Pada motor diesel putaran tinggi bilangan Cetane minimal harus 50 dan kebutuhan Cetane ini sebagian tergantung pada keadaan pekerjaan dan konstruksi motor diesel itu sendiri. Altitude tinggi dan temperatur rendah memerlukan peningkatan Cetane bahan bakar yang lebih tinggi. Starting temperatur rendah ditingkatkan dengan menggunakan Cetane tinggi untuk setiap peningkatan nomor Cetane dalam bahan bakar. Misalnya, engine dapat hidup dengan mudah pada temperatur 10 Fahrenheit dengan bahan bakar cetan 55 seperti dalam temperatur 25 Fahrenheit dengan bahan bakar Cetane 45. 3. Berat jenis. Berat jenis menunjukkan perbandingan berat persatuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh pembakaran persatuan volume bahan bakar. Berat jenis bahan bakar solar diukur dengan menggunakan metode ASTM D287 atau ASTM D1298 dan mempunyai satuan kilogram per meter kubik. Rata-rata berat jenis bahan bakar minyak solar yang digunakan di Indonesia adalah 0,84-0,92 kg per liter. 4. Titik tuang lumet PowerPoint. Titik tuang adalah titik temperatur terendah di mana mulai terbentuk kristal-kristal parafin yang dapat menyumbat saluran bahan bakar.
Dalam pengertian lain, titik tuang didefinisikan sebagai suhu di mana minyak tidak dapat bergoyang karena membeku selama 5 detik ketika dimiringkan atau dituangkan setelah melalui pendinginan dengan interval waktu tertentu. Titik lumer yang tinggi berarti bahwa pada cuaca dingin tidak dapat mengalir dengan mudah melalui filter, sistem bahan bakar, dan kualitas semprotannya tidak memuaskan. Titik tuang ini dipengaruhi oleh derajat ketidakjenuhan angka iodium. Semakin tinggi ketidakjenuhan maka titik tuang semakin rendah. Titik tuang juga dipengaruhi oleh panjang rantai karbon. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin tinggi dengan titik tuang. 5. Nilai kalori pembakaran. Nilai kalori pembakaran menunjukkan energi kalori yang dikandung dalam setiap satuan massa bahan bakar. Nilai kalori dapat diukur dengan bom kalorimeter. 6. Volatilitas adalah sifat kecenderungan bahan bakar untuk berubah fasa menjadi fasa uap. Tekanan uap yang tinggi dan titik didih yang rendah menandakan tingginya volatilitas. 7. Kadar residu karbon. Kadar residu karbon menunjukkan kadar fraksi hidrokarbon yang mempunyai titik didih lebih tinggi dari reng bahan bakar sehingga tidak ikut terbakar secara sempurna pada kondisi normal. Adanya fraksi hidrokarbon ini menyebabkan menumpuknya residu karbon dalam ruang pembakaran yang dapat mengurangi kinerja dalam pembakaran. Batas maksimal residu karbon dalam bahan bakar adalah 0,05% berat bahan bakar. 8. Indeks bias. Indeks bias adalah suatu parameter mutu penyalaan pada bahan bakar selain angka cetane. Mutu penyalaan dari bahan bakar solar dapat diartikan sebagai waktu yang diperlukan untuk bahan bakar agar dapat menyala di ruang pembakaran dan diukur setelah penyalaan terjadi. 9. Titik embun. Titik embun bahan bakar solar adalah suatu keadaan selama terjadi pendinginan bahan bakar telah mencapai suhu tertentu sehingga terjadi pembentukan kristal yang sangat tipis dalam phase cairan, di mana unsur-unsur hidrokarbon tidak dapat larut. Spesifikasi titik embun bahan bakar diesel ditentukan berdasarkan keadaan cuaca daerah atau negara yang hendak menggunakan bahan bakar tersebut. Karakteristik ini ditentukan dengan menggunakan metode ASTM D97. 10. Kadar sulfur. Kadar sulfur dalam bahan bakar solar dari hasil penyulingan pertama sangat bergantung pada asal minyak mentah yang akan diolah. Kadar belerang yang tinggi dalam bahan bakar akan menimbulkan kausan pada bagian-bagian mesin. Penyebab kausan adalah akibat proses pembakaran yang menghasilkan oksida belerang SO2 dan SO4 di mana pada suhu tinggi oksida belerang akan berbentuk uap. Kausan yang ditimbulkan dari bahan bakar yang mempunyai kadar belerang tinggi terutama pada ruang bakar dan injektor. Bahan bakar dengan sulfur tinggi cenderung meningkatkan terjadinya kerak engine dan memerlukan penggantian oli yang lebih sering. Kadar belerang dalam bahan bakar harus berkisar di bawah 1% berat untuk menghindari kemungkinan terjadinya korosi. 11. Titik nyala. Titik nyala adalah temperatur terendah di mana bahan bakar dapat menyala. Titik nyala tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja engine tetapi ditetapkan sebagai pedoman dalam penanganan dan penyimpanan. Hal ini berkaitan dengan keamanan dalam penyimpanan dan penanganan bahan bakar. Titik nyala bahan bakar diesel harus cukup tinggi untuk menghindari terbakarnya bahan bakar pada suhu ambien yang normal. Spesifikasi yang berlaku di Indonesia untuk bahan bakar adalah minimum 68 derajat Celcius atau 154 derajat Fahrenheit. 12. Kandungan abu ash content. Minyak bakar mengandung abu yang berbentuk bahan-bahan dalam bentuk padat abrasif atau busa metalik yang dapat larut. Bahan padat tersebut dapat menyebabkan kausan peralatan injeksi, piston, ring, dan liner, serta dapat meningkatkan timbulnya kerak dalam engine. Abu dari busa yang dapat larut juga dapat menyebabkan kausan dan timbulnya kerak. Kandungan abu di dalam bahan bakar minyak biasanya berasal dari produk-produk mineral yang secara tidak sengaja tercampur dengan bahan bakar.
logam sabun yang dapat larut sebagai akibat netralisasi asam organik sewaktu diadakan alkali treatment. Abu sebagian besar keluar melalui ruang bakar dan sebagian lagi tinggal dalam dinding-dinding silinder dan permukaan silinder di Indonesia yang disarankan maksimum sebesar 0,01% berat minyak. 13. Kandungan air dan sedimen. Kadar air dan sedimen dalam bahan bakar selalu ada dan sulit dipisahkan dengan proses destilasi. Sedimen yang berbentuk partikel-partikel padat dapat merusak pompa injeksi dan nozzle. Kandungan air dan sedimen dapat menimbulkan karat dalam ruang bakar mesin dan tangki bahan bakar.